Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Arini Pristiani, mahasiswi Pendidikan Dasar Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka dengan NIM 2409087024. Video ini untuk tugas UAS pada mata kuliah Problematika dan Inovasi Pendidikan Dasar dengan dosen pengampu Dr. Haja Ihsana Elakuluko, MPD. Pada kesempatan kali ini, perkenankan saya menyampaikan tentang mengatasi tantangan pendidikan dasar di era digital. Selamat menyaksikan. Mengatasi tantangan pendidikan dasar di era digital merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk dilakukan. Karena di era digital yang semakin berkembang pesat membawa banyak perubahan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan. Tantangan pendidikan dasar di era digital dapat diatasi dengan berkolaborasi antara pemerintah, sekolah, guru, dan orang tua. Oleh karena itu, adaptasi dan inovasi menjadi kunci untuk dapat menghadapi tantangan yang muncul dalam pendidikan dasar di era digital. Berikut ini adalah berbagai cara untuk mengatasi tantangan pendidikan dasar di era digital melalui adaptasi dan inovasi. Pengertian pendidikan dasar di era digital. Pendidikan dasar di era digital merupakan pendidikan yang dilakukan dalam lingkungan yang sangat mempengaruhi oleh teknologi digital. Seiring dengan perkembangan teknologi, pendidikan dasar juga harus mengikuti perkembangan tersebut. Pendidikan dasar di era digital didukung oleh berbagai perangkat teknologi seperti komputer, internet, dan perangkat mobile. Semua ini memungkinkan siswa dan guru untuk dapat mengakses informasi dengan mudah dan berbagai pengetahuan secara online. Yang pertama adalah kesenjangan akses teknologi. Salah satu tantangan terbesar di era digital adalah kesenjangan akses terhadap teknologi. Tidak semua siswa memiliki akses yang sama ke perangkat teknologi, seperti komputer, tablet, atau internet yang stabil. Kesenjangan digital ini seringkali disebabkan oleh perbedaan ekonomi dan geografis. Di daerah pedesaan atau negara berkembang, banyak siswa yang tidak memiliki akses ke infrastruktur teknologi yang memadai, sehingga mereka tertinggal dalam proses pembelajaran digital. Kesenjangan ini menimbulkan ketidakadilan dalam memperoleh pendidikan yang berkualitas. Siswa yang tidak memiliki akses ke teknologi yang memadai cenderung mengalami kesulitan dalam mengikuti pembelajaran secara online, mengakses bahan belajar, dan berpartisipasi dalam tugas-tugas yang bersifat interaktif. Oleh karena itu, kesenjangan akses ini menjadi tantangan utama yang harus diatasi agar pendidikan di era digital dapat inklusif dan merata. 2. Kesiapan guru dan tenaga pendidik. Teknologi digital memerlukan keterampilan baru dari guru dan tenaga pendidik. Namun, tidak semua guru siap atau terampil dalam memanfaatkan teknologi untuk mengajar. Tantangan ini membawa kesenjangan keterampilan teknologi antara guru-guru yang sudah terbiasa dengan metode pengajaran tradisional dan mereka yang sudah mengadopsi teknologi digital. Banyak guru yang menghadapi kesulitan dalam mengintegrasikan alat-alat digital ke dalam proses pembelajaran mereka, baik karena kurangnya pelatihan maupun keterbatasan infrastruktur di sekolah mereka. Di sisi lain,
sistem pendidikan yang ada seringkali tidak menyediakan pelatihan yang memadai bagi guru untuk mengembangkan keterampilan digital mereka. Hal ini mengakibatkan proses pembelajaran yang tidak optimal, di mana teknologi digital yang seharusnya meningkatkan efektivitas pengajaran justru menjadi kendala karena kurangnya pemahaman atau kemampuan guru dalam memanfaatkannya. Ketiga, perubahan pola belajar siswa. Generasi digital atau generasi Z yang tumbuh di era teknologi cenderung memiliki pola belajar yang berbeda dibandingkan generasi sebelumnya. Mereka terbiasa dengan akses cepat terhadap informasi melalui internet dan media sosial. Hal ini menimbulkan tantangan bagi sistem pendidikan untuk merancang metode pengajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik siswa di era digital. Pada siswa di era digital, cenderung lebih menyukai pembelajaran yang bersifat visual, interaktif, dan secara langsung. Mereka seringkali lebih tertarik pada konten pembelajaran yang bisa diakses melalui video, game edukasi, atau simulasi digital daripada teks atau metode tradisional. Guru dan sistem pendidikan perlu menyesuaikan pendekatan mereka agar lebih relevan dengan gaya belajar ini, tanpa mengorbankan kualitas dan kedalaman materi. Keempat, keamanan data dan privasi. Dengan semakin maraknya penggunaan teknologi dalam pendidikan, isu keamanan data dan privasi menjadi perhatian utama. Banyak platform e-learning dan aplikasi pendidikan yang mengumpulkan data pribadi siswa, mulai dari informasi identitas hingga data perilaku belajar. Data ini seringkali disimpan dan sistem digital yang rentan terhadap serangan cyber atau penyalahgunaan. Keamanan data siswa harus menjadi prioritas dalam sistem pendidikan di era digital. Lembaga pendidikan dan pemerintah harus mengadopsi kebijakan dan teknologi keamanan yang kuat untuk melindungi informasi pribadi siswa. Selain itu, guru dan siswa juga perlu diberikan edukasi mengenai cara menjaga privasi dan keamanan dalam penggunaan teknologi digital. Kelima, ketergantungan pada penggunaan teknologi. Meskipun teknologi telah mempermudah proses pembelajaran, ketergantungan yang berlebihan pada teknologi juga menimbulkan suatu tantangan. Ketergantungan ini bisa menyebabkan siswa kehilangan kemampuan untuk berpikir kritis dan kreatif secara mandiri tanpa bantuan dari alat digital. Selain itu, siswa juga beresiko mengalami kelelahan dalam penggunaan digital akibat dari penggunaan perangkat elektronik yang terus-menerus yang bisa berdampak pada kesehatan fisik dan mental mereka. Ketergantungan pada teknologi juga bisa menurunkan interaksi sosial dan emosional dalam proses belajar mengajar. Pembelajaran online yang sepenuhnya dilakukan melalui komputer seringkali mengurangi dimensi interpersonal yang penting, seperti komunikasi tatap muka, empati, dan kerja tim. Interaksi langsung dengan teman sekelas dan guru sangat penting untuk perkembangan sosial dan emosional pada siswa. Dan tantangan ini harus diatasi dengan menemukan keseimbangan antara pembelajaran digital dan tatap muka. Tantangan-tantangan tersebut dapat menjadi hambatan dalam proses pembelajaran di era digital. Namun, dengan adaptasi dan inovasi yang tepat, tantangan-tantangan ini dapat diatasi.
Adaptasi dalam pendidikan dasar di era digital. Adaptasi merupakan proses perubahan yang dilakukan untuk dapat berfungsi lebih baik dalam lingkungan yang berbeda. Dalam pendidikan dasar di era digital, adaptasi dapat dilakukan dalam berbagai aspek. Berikut adalah beberapa cara untuk melakukan adaptasi dalam pendidikan dasar di era digital. 1. Peningkatan akses teknologi. Salah satu cara untuk mengatasi tantangan keterbatasan akses teknologi adalah dengan meningkatkan akses teknologi untuk semua siswa. Hal ini dapat dilakukan dengan menyediakan fasilitas pendidikan yang memadai, seperti ruang komputer dan akses internet di sekolah. Selain itu, pemerintah dan lembaga pendidikan juga dapat bekerja sama dengan perusahaan teknologi untuk menyediakan perangkat teknologi dengan harga terjangkau bagi siswa yang kurang mampu. 2. Peningkatan keterampilan digital. Salah satu tantangan dalam pendidikan dasar di era digital adalah kurangnya keterampilan digital. Oleh karena itu, penting bagi guru dan siswa untuk meningkatkan keterampilan digital mereka. Ini dapat dilakukan melalui pelatihan dan kursus yang berkaitan dengan teknologi. Selain itu, lembaga pendidikan juga dapat menyediakan kurikulum yang memasukkan pengajaran tentang teknologi digital, agar siswa dapat belajar secara efektif dan menjadi terampil dalam menggunakan teknologi. Inovasi dalam pendidikan dasar di era digital. Inovasi juga merupakan hal yang penting untuk mengatasi tantangan pendidikan dasar di era digital. Inovasi dapat membantu meningkatkan efektivitas proses pembelajaran dan memecahkan masalah yang muncul. Berikut adalah beberapa inovasi yang dapat dilakukan dalam pendidikan dasar di era digital. 1. Penggunaan aplikasi pendidikan. Penggunaan aplikasi pendidikan adalah salah satu contoh inovasi dalam pendidikan dasar di era digital. Aplikasi pendidikan dapat membantu siswa dalam mengakses materi pembelajaran, mengerjakan tugas, dan berkomunikasi dengan guru dan teman sekelas. Aplikasi ini juga dapat memberikan fitur interaktif dan menyenangkan, sehingga siswa dapat belajar dengan lebih antusias. Kedua, pengembangan konten pembelajaran yang interaktif. Salah satu inovasi dalam pendidikan dasar di era digital adalah pengembangan konten pembelajaran yang interaktif. Konten pembelajaran interaktif dapat memfasilitasi pembelajaran yang lebih aktif dan menarik bagi siswa. Misalnya, penggunaan video interaktif, simulasi, dan permainan pendidikan dapat membuat pembelajaran menjadi lebih menyenangkan dan efektif.